Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyukurillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawalahu amma ba'du. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap mengikuti kajian pada pagi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah sudah siap dan semangat ya mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sebab apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di sini saya diberikan amanah untuk mengisi kajian pada pagi hari ini ya. Kajian pada pagi hari ini akan membahas tentang kejujuran. Apa sih jujur itu? Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke arah surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah, ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya itu, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabil Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 diterangkan pula, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka pastilah dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas dan tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia akan tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakannya apa adanya.
tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia akan mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tidak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri dan hatinya sendiri, ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berkata jujur dimanapun dan kapanpun. Dalam pergaulan sehari-hari pun, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan pada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak mulia. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya akhiri kajian pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.